Woodcraft tahun 2001, luas kawasan hutan Indonesia sekitar 120-an juta hektar. Saat ini hanya sekitar 14 juta hektar saja yang telah selesai ditata batas dan dikukuhkan. Sisanya sekitar 100 jutaan hektar hutan Indonesia belum memiliki kepastian hukum secara sah dan terlegitimasi. Ini menjadi wilayah yang rawan akan konflik kehutanan. Di dalam wilayah tersebut, terdapat 30-an ribu desa yang berada, berhimpit, atau berbatasan dengan kawasan hutan. UMA mencatat sampai dengan tahun 2011, konflik kehutanan telah merembet ke lebih dari 10 provinsi. Dengan luas lahan hutan yang disengketakan mencapai 800 ribuan hektar. Kehutanan Indonesia harus membebaskan diri dari konflik tenurial. Undang-undang Kehutanan membedakan apa yang disebut hutan negara dan apa yang disebut kawasan hutan negara. Memiliki definisi dua yang berbeda. Sementara Kementerian Kehutanan menerjemahkannya kawasan hutan negara adalah kawasan hutan. Padahal ini dua entitas yang berbeda. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan yang dikuasai langsung oleh negara, di mana proses pengukuhan kawasan hutannya telah selesai. Sementara kawasan hutan merupakan suatu kawasan ekosistem hutan yang lebih luas dari itu. Jika kita menempatkan ini dengan benar, dan pemerintah hanya menerbitkan izin-izin dan melepaskan kawasan dan memberikan pinjam pakai hanya pada kawasan hutan negara yang sudah dikukuhkan, saya rasa kita tidak akan mengalami hal-hal ini. Saat ini baru 14 juta hektar yang selesai tata batasnya, sehingga kita tetap masih ada ratusan juta kawasan hutan yang belum selesai status hukumnya. Apakah ini tanah negara? Apakah ini tanah bukan negara? Apakah ini tanah adat atau tanah-tanah yang ada penguasa di dalamnya? Di dalam wilayah itu ada 30 ribuan desa, sebagian overlap dengan kawasan hutan, atau semuanya ada di dalam kawasan hutan. Ini merupakan lebih dari sepertiga jumlah desa di seluruh Indonesia. Bayangkan konfliknya sebesar itu. Di atas wilayah tersebut, izin-izin diterbitkan. Izin-izin HTI, HPH, bahkan tukar-menukar dan pelepasan kawasan dilakukan pada wilayah-wilayah itu. Inilah kira-kira akar masalah daripada konflik-konflik di sektor kehutanan. Yang biasa disebut sebagai forest tenure reform itu sesungguhnya adalah satu perubahan yang mendasar mengenai cara bagaimana Departemen Kehutanan menentukan ini adalah kawasan hutan negara dan ini bukan kawasan hutan negara. Selama ini yang disebut sebagai reforma agraria sering dimaknakan pada kawasan-kawasan non hutan. Dia dipikir atau dianggap oleh Departemen Kehutanan tidak berlaku untuk kawasan hutan negara. Nah, reforma agraria bisa diagendakan di dalam kawasan hutan. Yang selama ini belum cukup dilakukan adalah bahwa reformasi agraria ini tuntutan banyak rakyat, baik yang berada di dalam kawasan hutan negara maupun berada di luar kawasan hutan negara. Pada bulan Juli 2011, Indonesia menjadi tuan rumah bagi Konferensi Internasional tentang Tenurial Hutan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kewirausahaan di Lombok. Forum internasional ini digunakan oleh kelompok masyarakat sipil atau CSO untuk mendesakkan agenda reformasi tenurial kehutanan di Indonesia. Dari konferensi tersebut lahir Deklarasi Lombok. Deklarasi tersebut menyatakan pentingnya ada upaya serius untuk segera mengatasi berbagai konflik tenurial
dengan membangun mekanisme kelembagaan penyelesaian konflik yang mandiri dan melibatkan seluruh pihak dalam prosesnya. Kelompok masyarakat sipil Indonesia merasa perlu untuk menindaklanjuti secara konkret hasil dari konferensi, menjadikan apa yang disebut dengan reformasi tenurial kehutanan bisa dilakukan dengan cara-cara yang konkret dan bisa diukur dengan time frame yang jelas. Kalau roadmap land tenure itu memang dulu diinisiasi oleh CSO. CSO melihat harus ada upaya yang sistematik untuk menyelesaikan konflik jangka panjang. Tidak bisa kita seperti orang kebakaran jenggot, kebakaran kita padamkan. Butuh strategi yang benar, gimana sih menyelesaikan ini supaya tidak berulang-ulang. Nah, CSO termasuk Huma itu kemudian punya inisiatif untuk menyusun roadmap. Yang penyusunan ini pemerintah ikut di dalamnya, karena nanti apapun yang dihasilkan pelakunya kan pemerintah. Apapun produknya yang punya kewenangan untuk berbuat A, B, C, D sesuai peraturan perundangan kan pemerintah. Sekarang roadmap itu sebenarnya menjadi bahan untuk kita pertajam lagi menjadi rencana makro penyelesaian tenure kehutanan. Itu yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah, oleh working group tenure. Pertama, ketika berbicara tentang perubahan kebijakan dan percepatan pengukuhan kawasan, kita ingin menyasar adanya satu legalitas yang diterima oleh semua pihak terhadap status kawasan hutan Indonesia. Bagaimana diketahui bahwa dari 130-an juta hektar kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan hutan itu hanya sedikit yang telah memenuhi satu proses yang lengkap dari pengukuhan kawasan. Nah, sehingga mendorong adanya percepatan pengukuhan kawasan itu adalah upaya untuk melepaskan diri sebenarnya dari beban-beban konflik yang susah untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua itu adalah penyelesaian dari konfliknya itu sendiri. Dengan berbagai tipologi konflik yang ada, itu diperlukan cara-cara penyelesaiannya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara-cara itu dilakukan dalam sebuah spektrum usulan penyelesaian, mulai dari yang paling pragmatis sampai yang paling idealis, itu ditawarkan di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah perluasan wilayah kelola. Jadi kalau kawasannya sudah clear, kemudian konfliknya bisa diselesaikan, pertanyaan selanjutnya adalah apa hak yang bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat, apakah mereka disebut dengan masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Karena kita bicara tenure reform di sini bukan sekedar bicara hak untuk menguasai satu sumber daya atau mendapatkan manfaat, tetapi hak untuk bisa mendapatkan nilai tambah dari sumber daya yang ada di wilayah-wilayah yang sudah diberikan haknya itu. Ini menjadi 3 pilar yang diusung oleh CSO Indonesia yang tergabung di dalam kelompok ini. Nanti setelah buku ini jadi, tentu ini akan menjadi keputusan menteri. Dia akan diberi baju aspek legal untuk menjadi pedoman semua pihak. Bahwa kalau kita bicara soal tenure kawasan hutan, seperti ini. Kalau ada konflik, apa yang sebaiknya dilakukan? Supaya tidak ada konflik, apa yang harus dilakukan? Melakukan batas hutan, bagaimana caranya? Siapa yang dilibatkan? Kalau terjadi ini, siapa yang diajak kerja? Kita buat seperti itu. Sehingga nanti otomatis kayak SOP. Dan semua ini kemudian kita beri baju aspek legalnya dalam bentuk keputusan menteri. Masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah 2 tipologi utama masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dalam praktiknya, kedua kelompok ini belum memperoleh hak-hak yang kuat atas kawasan hutan, serta belum pula mendapatkan akses yang memadai terhadap kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kalau konflik tenurial di
yang terkait dengan kehutanan saat ini sebenarnya penyebabnya itu pertama adalah Undang-Undang 41 yang mengatur tentang kehutanan itu memang gak sesuai dengan konstitusi. Ya. Kalau di konstitusi kita disebut bahwa masyarakat adat berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri sebagai daerah istimewa di pasal 18B ayat 2. Di konstitusi kita juga disebut bahwa identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat itu juga adalah hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang 41 itu ya, tidak sesuai dengan kedua pasal itu. Nah, karena itu prasyarat menuju reformasi tenurial di kehutanan itu memang perubahan Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Yang pertama, agar kita bisa menjalankan amanat konstitusi kita. Yang kedua, bahwa faktanya memang banyak masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan yang hidupnya sangat tergantung pada sumber daya yang ada dalam kawasan hutan. Yang kedua, begitu banyak konflik berkaitan dengan kawasan hutan. Nah, kita tahu tidak bisa membiarkan konflik itu berlarut-larut yang pada gilirannya juga menimbulkan krisis. Berbagai macam krisis. Dan yang ketiga adalah cukup banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelompok masyarakat miskin terbesar di Indonesia itu adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sudah sangat banyak tulisan tentang itu. Dan saya kira pemerintah harus membaca itu dan berusaha memahami untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Oleh sebab itu, saya sepakat bahwa tadi Pak Menteri katakan, ini ada perlu upaya reaksi cepat. Persoalan ini sangat banyak sekali. Yang terakhir adalah Pekasa yang 65. Saat ini Kementerian Kehutanan kan sedang mengembangkan satu peta jalan reformasi tenurial hutan. Nah, karena itu kepentingan aman untuk terlibat dan berpartisipasi di dalam proses ini adalah supaya di dalam peta jalan ini nanti ya, juga ada satu jalan yang dirintis untuk mengakomodasi, untuk menampung, untuk mengkonsolidasikan seluruh inisiatif-inisiatif yang selama ini sudah dibangun oleh masyarakat adat dan itu digunakan oleh pemerintah, baik itu Kementerian Kehutanan maupun Satgas Red Plus atau kementerian-kementerian lain. Roadmap ini menjadi dokumen yang masih terus dinegosiasikan oleh kelompok masyarakat sipil dengan berbagai lembaga pemerintah, khususnya di Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional. Tim kerja yang disusun terdiri dari pejabat yang terkait di Kementerian Kehutanan, kelompok masyarakat sipil, dan asosiasi pengusaha hutan. Tim kerja telah dibuatkan surat keputusan oleh Menteri Kehutanan. Salah satu tugasnya adalah menyusun rencana makro reformasi tenurial kehutanan. Huma bersama koalisi yang lain sejak 2 tahun terakhir ini mencoba membangun konsep dan wacana dengan berbagai lembaga yang lain dan terutama tentu dengan jaringan-jaringan dan mitra-mitra Huma juga di lapangan beserta pendamping hukum rakyat untuk membangun bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu melalui Forest Tenure Reform. Nah, di dalam Forest Tenure Reform ini Huma berkontribusi untuk mengidentifikasi berbagai konflik, mencoba meresolusi konflik hutan yang ada bersama Dewan Kehutanan Nasional dan bersama jaringan-jaringan yang ada, dan coba juga mendorong kementerian-kementerian lain untuk terlibat dalam penanganan konflik ini, di mana salah satu harapannya Forest Tenure Reform ini bisa diimplementasikan untuk menjadi satu alat penyelesaian konflik itu. Di level nasional mestinya lahir berbagai kebijakan yang memungkinkan 2 hal ya. Pertama, resolusi konflik yang itu tentu tidak bisa dielakkan dengan kebijakan untuk mengakui hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Nah, yang kedua di level daerah,
bagaimana perubahan tata ruang itu diabdikan untuk menyelesaikan konflik-konflik, baik konflik yang sedang manifest atau konflik yang sedang laten di lapangan. Nah, untuk itu kita membutuhkan para pendamping-pendamping rakyat yang paham dengan masalah yang ada, dan kita coba mendorong kemauan pemerintah untuk bisa membuka ruang penyelesaian ini. Karena jika konflik-konflik ini tidak terselesaikan, tentu ini akan berdampak negatif terhadap bangsa kita ke depannya, terutama dalam hal kerusakan sumber daya alam, konflik sosial dan sebagainya. Sehingga kita tidak boleh mengelak sebenarnya dengan mengelak dari upaya-upaya penyelesaian konflik ini, karena ini satu syarat untuk membangun kebijakan kehutanan terutama maupun kebijakan sumber daya alam lain, serta kebijakan-kebijakan agraria yang itu akan mengantarkan bangsa Indonesia kepada cita-cita bangsa ini, di mana kita menginginkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur ke depannya.